Halo teman-teman semua, apa kabarnya? Semoga semuanya dalam keadaan baik dan sehat ya. Hari ini ketemu lagi dengan saya Feby. Visi saya adalah ingin membantu teman-teman semua untuk mendapatkan versi terbaik dari diri teman-teman sendiri, baik dalam hal kesehatan, penampilan maupun juga penghasilan. Nah, teman-teman, kemarin kan saya sedang membahas tentang jerawat ya. Jadi saya sudah membahas apa aja yang bisa menimbulkan jerawat, kemudian bagaimana cara mencegahnya, dan saat ini saya mau share ke teman-teman semua gimana caranya kalau kita udah ada jerawatnya gitu ya, gimana cara mengatasinya. Nah, teman-teman, pada prinsipnya yang seperti saya jelasin kemarin bahwa jerawat itu kan timbul karena adanya produksi sebum yang berlebih, kemudian ada bakteri yang juga berlebih dan yang nggak bisa keluar karena pori-pori tersumbat sehingga timbullah peradangan gitu ya. Nah, jadi intinya adalah kalau kita mau mengatasi jerawat, pertama itu kita harus mengurangi produksi sebumnya ya. Kemudian adalah dengan membuat pori-porinya supaya tidak tersumbat. Kemudian yang ketiga dengan mengkontrol jumlah bakteri ya. Jadi bakteri itu sehat ada di kulit kita tapi jangan berlebihan. Nah, itu yang perlu dibatasi jumlahnya ya. Uh, Tiga prinsip itu teman-teman ya. Nah, sekarang gimana caranya nih ya. Nah, pertama teman-teman itu kalau misalkan mau memilih produk yang dipakai ke kulit, pilihlah yang water based teman-teman ya, jangan yang oil based gitu. Jadi itu akan sangat memicu jerawat soalnya kalau oil based. Nah, sekarang saya mau share ke teman-teman apa yang saya lakukan kalau saya lagi jerawatan. Jadi teman-teman, saya itu juga punya masalah dengan kulit, jenis kulit saya itu kombinasi berminyak, jadi cenderung mudah untuk berjerawat ya. Jadi terutama kalau misalnya saya lagi mau menstruasi, lagi dalam periode haid itu suka timbul jerawat ya. Ditambah dengan pola haid saya itu uh, agak cepat gitu ya. Jadi bukan 31 hari tapi sekitar 25 hari itu udah dapat lagi. Nah, itu jadinya membuat saya biasanya cenderung bermasalah jerawat seperti ini. Ada satu di sini yang lagi timbul. Kemarin itu ada di sini dan di sini ya, tapi tinggal bekasnya aja. Ini samar-samar ya. Ini ada di sini satu. Nah, tapi yang seperti saya bilang kemarin teman-teman ya, kalau jerawat itu satu dua kebanyakan karena masalah hormonal gitu ya. Yang penting kita tahu cara mencegah dan mengatasinya, nggak perlu terlalu dibawa stres, oke? Nah, gimana caranya nih? Jadi pertama, harus cuci mukanya yang benar ya, yang seperti video sebelumnya itu saya sudah sampaikan. Setiap kali kita mau cuci muka ya, cuci muka itu sehari 2 kali lah ya teman-teman ya, jangan sampai 4 kali gitu. Kalau berlebihan juga akan membuat kulit kita iritasi ya kan. Nah, pertama itu adalah saya menggunakan susu pembersih dulu. Jadi setelah bersihin makeup gitu ya, kalau bersihin makeup mata kan pakai yang khusus untuk makeup ya teman-teman ya, dan kemudian pakai susu pembersih. Kalau saya sih pakai yang creamy cleansing lotion ini. Ini saya suka banget meskipun tulisannya untuk normal to dry, tapi dia bisa dipakai oleh semua jenis kulit sebenarnya teman-teman ya. Selama kamu itu tidak alergi dengan soy lipid, karena dia dari soy lipid ya. Dan ini enak banget karena selain membersihkan juga memberikan kelembapan untuk kulit kita. Jadi saya bersihin dulu pakai ini, gentle gitu ya, diusap pelan-pelan, kemudian dibilas bersih, baru kemudian saya pakai sabun cuci muka. Nah, untuk sabun cuci muka juga teman-teman harus pilih yang sesuai jenis kulit ya. Kalau saya itu sedia di rumah beberapa jenis cleanser ya. Jadi ada cleanser yang kalau misalnya saya pakai untuk pada saat saya lagi jerawatan. Nih, ini cleansernya ya. Jadi Nuskin Clear Action Foaming Cleanser. Ini nih enak banget dipakai kalau kita lagi jerawatan karena dia ada salicylic acidnya juga. Jadi bantu untuk membersihkan ya, mengeluarkan membantu supaya pori-pori kita tersumbat gitu teman-teman. Dan satu lagi, dia nggak bikin kulit kita kering ya teman-teman. Coba perhatikan karena kebanyakan kalau misalnya produk yang lain itu yang dulu-dulu juga saya pakai, yang untuk mengatasi jerawat itu bikin kulit kita itu kering ya, kelupas banyak kering gitu. Tapi kalau cleanser ini enggak ya, jadi enak banget dipakainya. Jadi setelah pakai ini saya pakai foaming cleanser ini ya. Nah, kemudian kalau malamnya itu saya masih suka pakai si gadget Lumispa ya. Jadi saya pakai cukup sehari sekali aja. Tapi kecuali kalau misalnya jerawat saya lagi memang agak banyak, saya nggak pakai Lumispa dulu ya. Karena biar nggak terlalu banyak kegesek-gesek jerawatnya. Bisa pakai cleansernya aja atau yang cleanser ini.
ya, yang Clear Action Foamy Cleanser ini ya. Nah, kemudian setelah itu saya pakai tonernya ya. Jadi kalau si Clear Action ada Clear Action toner. Jadi teman-teman, kalau Clear Action ini dia ada sebenarnya satu seri ya. Jadi ada cleanser, ada toner, ada krim siang dan krim malam. Tidak ada serum karena memang kalau untuk kulit yang berjerawat dihindari dulu serumnya ya, karena selain nggak akan bekerja dengan baik serumnya juga, malah akan bisa menimbulkan lebih banyak jerawat. Jadi memang kalau yang kulit lagi jerawatan jangan pakai serum dulu ya. Jadi ini cleanser, kemudian toner. Ini cleanser, toner, krim siang dan krim malamnya itu sangat berguna untuk membantu mencegah jerawat datang lagi, mengatasi jerawat yang sudah ada, dan juga membantu mengurangi bekasnya ya. Jadi kalau teman-teman yang memang punya masalah jerawat itu cukup banyak gitu ya, satu paket ini tuh akan sangat membantu teman-teman ya. Nah kalau saya kan jerawatnya nggak terlalu banyak, jadi hanya satu kayak gitu itu kan. Nah jadi saya pakainya cleanser sama tonernya aja ya. Untuk krim siang sama malamnya saya memang pakai yang sebelumnya saya pakai, yang seri Transformation Set yang putih ini ya. Nah setelah itu teman-teman, jadi itu adalah untuk membersihkan terutama ya, jadi untuk mengurangi tumpukan sebum gitu ya, dan juga bakterinya ya. Dan kemudian yang kedua adalah yang tadi saya bilang kan, kita harus membuat supaya pori-pori kita itu tidak tersumbat. Jadi harus ada eksfoliasi, tapi eksfoliasi yang memang ringan ya teman-teman ya. Jadi maksudnya tidak bukannya chemical peeling yang terlalu keras gitu, tapi eksfoliasi supaya sel-sel kulit mati itu kita itu tidak menumpuk dan turnover sel kulit kita itu cepat, jadi lebih baik gitu ya teman-teman. Nah saya pakai apa untuk eksfoliasi? Jadi saya pakai ini exfoliant scrub namanya ya. Kalau mau lebih gentle biasanya saya nggak pakai sendiri, tapi dicampur dengan creamy cleansing lotion, itu enak banget ya. Jadi cukup pakai seminggu 2 kali aja ya. Jadi setelah cuci muka, setelah pakai cleanser, teman-teman bisa pakai ini untuk eksfoliasi. Kalau kulitnya nggak terlalu sensitif bisa pakai sendiri, atau mau dicampur 1:1 itu juga oke ya. Nah kemudian seminggu 2 kali saya melakukan facial home treatment di rumah ya, dengan si Lumispa ini ya. Jadi Lumispa ini juga bantu untuk mengeluarkan sel-sel kulit mati kita teman-teman ya. Jadi kalau misalnya saya lagi cukup ada jerawat, ini saya pakai seminggu 2 kali aja biasanya ya, dengan cleansernya yang blemish prone. Jadi blemish prone ini memang cleanser yang khusus untuk jenis kulit yang mudah berjerawat. Dan untuk kepalanya, headnya, saya pakai yang gentle ya. Gentle ini lebih untuk kulit sensitif atau yang mudah jerawat ya. Jadi lebih gentle ke kulit. Kalau misalkan saya lagi nggak jerawatan, saya pakai headnya yang normal gitu ya, atau cleansernya bisa pakai yang normal juga. Jadi makanya saya bilang tadi, saya mempunyai beberapa cleanser di rumah gitu ya, sesuai kondisi kulit saya pada waktu itu. Nah kemudian dengan treatment di rumah adalah nggak lupa dengan si beauty gadget satu ini, Galvanic Spa Wajah. Ini teman-teman sangat-sangat membantu jerawat loh, beneran ya. Jadi serumnya ini, 2 serumnya ini, terutama serum yang putih ya teman-teman ya. Terutama serum yang putih ini sangat membantu untuk meredakan proses peradangan jerawat. Jadi biasanya kalau saya udah mulai berasa ada yang mau jendol nih ya, udah mulai berasa nih ada di dalam nih jerawatnya nih ya. Nah itu saya langsung ngegalva, terus saya pakai gel putih lebih banyak untuk ditempelin di sini, kayak ditempelin gitu ya. Kayak ini semalam saya baru habis ngegalva. Ini awalnya agak gede nih, ini udah mulai mengering nih dia nih. Jadi maksudnya supaya nggak terlalu, proses peradangan itu nggak makin gede gitu loh teman-teman ya. Jadi saya bantu pakai ini, ditempelin aja pada saat pada saat kita ngegalva, ditempelin agak sedikit lama di sini ya. Jangan digosok ya teman-teman ya, tapi tempel aja yang gentle, agak mengambang, intinya supaya si gel yang putihnya ini nih bisa masuk ke kulit lebih dalam ya. Kemudian setelah itu maskeran ya. Maskeran dengan, saya maskeran pakai ini clay pack. Jadi clay pack ini bagus banget untuk kamu yang punya masalah jerawat. Jadi dia bantu untuk mengangkat minyak, kotoran gitu ya dari dalam kulit. Plus dia ada aloe veranya, jadi dia bantu untuk menghidrasi kulit kita juga. Jadi nggak bikin kulit kita kering ya teman-teman ya. Jadi saya pakainya ini yang si clay pack untuk maskeran. Gonta-ganti maskernya dengan masker Napcha ya. Jadi
Seperti teman-teman tahu kan, kalau misalnya kulit kita itu kekurangan kadar air, itu akan makin mudah teriritasi, jadi makin mudah jerawatan. Nah, ini makanya saya pakai Napcha Moisture Mist ini. Biasanya saya pakai setiap kali habis pakai toner, saya semprot Napcha gitu ya. Kemudian kalau misalnya kulit udah mulai kerasa agak lama di AC, saya juga semprot. Sama saya pakai ini untuk maskeran ya. Jadi digonta-ganti dengan masker clay pack ya. Jadi biasanya saya pakai ini seminggu 2 kali atau 3 kali ya. Ini juga seminggu 2 kali atau 3 kali ya, gonta-ganti. Jadi cukup kita pakai masker Napcha ini, ditempelin aja sekitar 15 menit dan kemudian diangkat. Kemudian kita bisa pakai skincare kita selanjutnya ya. Oke, itu untuk perawatan mingguan. Yang harian tadi udah saya bahas ya teman-teman ya. Intinya kalau lagi jerawatan itu hindari foundation yang terlalu tebal gitu ya. Kemudian yang makeup yang terlalu heavy. Kalau misalnya memang pun kita harus makeupan, jangan lupa setelahnya harus segera dibersihkan dengan baik ya, supaya tidak ada sisa makeup yang tertinggal di kulit kita. Nah, kemudian selain itu juga teman-teman, itu kan perawatan dari luar. Nah, kita harus memberikan perawatan juga dari dalam. Jadi saya memperhatikan kalau misalnya memang lagi jerawatan itu ya jangan makan makanan yang terlalu banyak karbohidrat, simple gitu ya. Karbohidrat yang kayak misalkan nasi putih tepung-tepungan kayak gitulah gitu ya. Sama yang banyak gulanya dari proses-proses food itu jangan. Dan berusaha untuk memberikan nutrisi yang lebih untuk kulit, lebih banyak makan sayur, buah, dan juga saya memberikan suplementasi untuk kulit saya ya. Jadi kalau setiap hari saya terutama konsumsi ini tea green. Tea green bagus banget untuk bantu kulit kita supaya lebih sehat, cerah teman-teman ya. Dan kemudian kalau yang punya masalah dengan jerawat masih meradang-meradang, itu biasanya saya suka bantu dengan Marine Omega. Marine Omega ini apa namanya, karena dia sangat bantu untuk proses peradangan teman-teman ya. Krill oilnya itu omega 3 nya itu sangat baik untuk membantu proses peradangan. Sama satu lagi, kalau untuk meningkatkan antioksidan juga saya minum ini jus G3. Jadi ini bagus banget untuk meningkatkan kadar antioksidan kita, bagus banget untuk kulit, apalagi juga misalnya anak-anak kita yang kulitnya itu sering eksim gitu ya. Marine Omega dan G3 helps a lot teman-teman, beneran ya, karena itu terjadi pada anak saya. Jadi G3 ini selalu ada di rumah, Marine Omega juga, tea green juga ya. Nah, itu dia. Kalau itu untuk jerawat. Nah, sekarang untuk kalau misalnya sudah jerawatnya udah lewat nih, tinggal bekas-bekasnya doang ya. Nah, teman-teman, yang pasti nomor satu, jerawat itu jangan terlalu kita kopek-kopek terlalu banyak. Itu akan menimbulkan bekas scar gitu ya, yang mendalam. Jadinya tuh bopeng gitu teman-teman kalau tahu ya. Nah, untuk scar-scarnya atau untuk bekas-bekasnya itu akan sangat terbantu juga dengan proses eksfoliasi dari Lumi Spa, Galvanic Spa gitu ya. Oh ya, by the way, Galvanic Spa ini juga sangat bantu loh untuk kontrol produksi sebum kita ya. Dulu kulit saya itu sangat berminyak ya, jadi kalau pagi jam 11 aja itu kayaknya kertas minyak udah penuh gitu ya. Tapi sejak kalau misalnya rutin pakai Galvanic Spa, saya merasa makin kesini kulit saya itu lebih cenderung mengarah ke normal. Jadi udah sore tuh baru ada berasa berminyak mukanya gitu ya. Jadi sangat membantu saya menggunakan Galvanic Spa wajah ini secara rutin ya. Nah, kemudian satu lagi ada gadget terbarunya Nu Skin teman-teman, yang sudah tahu saya pernah share di video sebelumnya, Agelock Boost ya. Jadi Agelock Boost ini sangat membantu untuk membuat kulit kita warnanya jadi lebih cerah, kemudian lebih merata gitu ya, teksturnya lebih merata. Apalagi kalau yang punya teksturnya kurang bagus karena bekas jerawat ya, sama bekas-bekas jerawat itu juga bisa terbantu dengan si Agelock Boost ini ya. Jadi kalau misalnya kita udah jerawatnya tinggal bekasnya aja, kita bisa banget nih pakai Agelock Boost ya. Kalau misalnya teman-teman yang masih punya masalah jerawatnya itu banyak, ya jangan pakai Agelock Boost dulu ya. Atau memang punya masalah jerawatnya itu banyak satu muka, kemudian menanah gitu ya, mungkin teman-teman butuh bantuan dari dalam untuk obat juga ya. Jadi teman-teman perlu untuk datang ke dokter spesialis kulit ya teman-teman ya. Ingat, dokter spesialis kulit ya. Jadi bisa dibantu di sana ya. Oh ya, satu lagi tadi saya lupa menyebutkan adalah si ini obat ini blemish treatment ya, obat total ya. Jadi ada salicylic acidnya juga. Jadi saya biasanya pakai ini
setelah pakai pelembab itu ditotol-totol di daerah yang ada jerawatnya. Ini bantu banget, jadi besoknya itu lebih mengering jerawatnya ya. Oke, itu aja dari saya teman-teman. Jadi itu yang bisa kita lakukan di rumah, terutama buat kamu-kamu yang sudah punya gadget-gadget Nu Skin. Kalau belum, teman-teman mau bertanya, boleh kontak saya di link WA yang akan saya berikan di video ini ya teman-teman ya. Dan kalau misalnya memang kamu punya masalah yang very serius dengan jerawat gitu ya, sehingga menyebabkan kamu stres dan sebagainya yang penuh banyak ya, saya saranin sih kamu berkonsultasi juga dengan dokter spesialis kulit ya. Oke, itu aja dari saya untuk hari ini. Semoga bermanfaat. Stay safe, stay healthy dimanapun teman-teman berada. Bye-bye.